Babak 81, Xiao Yan dipukul dengan keras, 7. Ngomong-ngomong, Long Yan. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan sepertinya mengingat sesuatu. Wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia ingat bahwa ketika dia ditembak jatuh, Long Ling berlumuran darah, dan dia dilindungi oleh api yang berbeda, tetapi Long Ling, yakinlah, Long Ye juga merupakan hal yang aneh antara langit dan bumi, dan itu tidak mudah terjadi. Zhan Laoyo berkata pelan, "Jika ada kecelakaan di Longyao, aku akan membasuh seluruh pemakaman iblis dengan darah." Mata Xiao Yan gelap dan kata-katanya penuh dengan niat membunuh. "Kamu pertama-tama angkat lukanya, lalu bicarakan. Aku percaya binatang itu bukan bahan yang berantakan. Kamu bisa meningkatkan luka itu sesegera mungkin, dan aku akan membiarkanmu memiliki kemampuan untuk mencuci kuburan di Demonfield," kata Zhan Lao. Mendengar kata-kata itu, Xiao Yan mengangguk, memikirkan San Tua sebelum berkata, "Ada hal yang baik di sini. Apakah itu hal yang baik yang dapat meningkatkan dirinya menjadi kekuatan Kaisar Bintang 2? Jika dia memiliki kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 2, bahkan cacing darah hijau, dia percaya bahwa dia tidak akan menjadi lawannya. Dan saya khawatir kinerja keterampilan bertarung tingkat Italia akan jauh lebih mudah." Xiao Yan memejamkan mata, dan kekuatan langit dan bumi dengan cepat berkumpul di sekitar Xiao Yan, mengerumuni tubuh Xiao Yan. Luka Xiao Yan mulai cepat diperbaiki. Tetapi kekuatan langit dan bumi di sini terlalu kejam. Jika kekuatan kekerasan seperti itu langsung tersedot ke dalam tubuh, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif dan tubuh akan menjadi lebih buruk. Xiao Yan harus memperlambat dan menyerapnya setelah berulang kali ditempa dengan api yang berbeda. Perbaikan ini berlangsung lama. Dapat dilihat bahwa Xiao Yan benar-benar terluka kali ini. Di pinggiran kuburan iblis, itu hampir berantakan saat ini, dan raungan sedih bergema di dalamnya. Kekacauan ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiao Yan. Ada dua ras utama di pinggiran pemakaman iblis, satu adalah klan iblis ular iblis, dan yang lainnya adalah klan Zerg, masing-masing menjaga wilayah mereka sendiri. Kedua ras biasanya tidak saling melanggar, dan mereka hidup dalam damai. Bahkan jika mereka terbunuh secara tidak sengaja, mereka tidak menyebabkan konflik antar etnis skala besar. Munculnya Xiao Yan telah merusak kedamaian ini. Mereka semua adalah Warcraft yang menjaga ruang ini, tetapi Xiao Yan adalah darah umat manusia. Bagaimana bisa Xiao Yan masuk ke dalam masalah tanpa izin? Murid iblis memantau dan menjaga di sekitar area ini, tetapi Zergnya berbeda. Mereka melindungi sesuatu. Begitu ada penyusup, bahkan jika mereka secara tidak sengaja masuk, mereka akan hancur berkeping-keping. Tapi sekarang, karena keluarga ular murid iblis mengejar Xiao Yan, dan Xiao Yan sengaja atau tidak sengaja dimasukkan ke dalam sarang cacing, Zerg secara alami membunuh. Jadi kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan dalam waktu singkat, kedua belah pihak menderita korban yang sangat berat. Xiao Yan menghilang. Zerg awalnya berpikir bahwa murid iblis akan pergi, tetapi mereka tidak mengharapkan murid iblis menunjukkan tanda-tanda penarikan. Mungkin kali ini, kematian murid monster dan ular terlalu besar. Mereka masih marah dan membunuh Zerg tanpa biaya, tergantung pada jumlah yang besar, dan tetap menemui jalan buntu dengan Zerg. Kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk waktu yang lama. Hei! Cahaya keemasan lewat dengan cepat, dan itu luar biasa cepat. Di mana cahaya keemasan berlalu, semua serangga dan Warcraft berbentuk ular dipotong menjadi kabut darah oleh guntur emas yang dibawa oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan ini hampir menjadi bencana mereka. Cahaya keemasan ini adalah naga yang benar-benar marah. Mengambil keuntungan dari konfrontasi antara kedua belah pihak, Long Yan muncul dari waktu ke waktu, dan dengan cepat membunuh beberapa serangga dan murid iblis, dan kemudian dengan cepat menghilang. Hal ini menyebabkan kemarahan publik dari murid iblis dan sarang serangga. Musuh publik. Babak 82, Xiao Yan dipukul dengan keras, 8.
Kecepatan jangkrik naga saat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan, seperti kilat, berkedip di tengah serangga dan Warcraft berbentuk ular. Dengarkan aku semua, pastikan untuk menangkap orang itu. Di langit berwarna darah, sesosok melayang di atas langit, menyaksikan cahaya keemasan lewat, berteriak keras. Sosok ini adalah cacing darah hijau yang melawan Xiaoyan. Dia sangat marah, karena bahkan kecepatannya tidak secepat Long Yu. Long Yuan tahu situasinya saat ini dengan sangat baik dan tidak berani membuat jeda. Sosok yang berkedip menghilang. Namun, situasi seperti ini tidak bisa bertahan lama. Di ruang penuh darah, sesosok duduk diam dan mengeluarkan raungan samar, yaitu Xiaoyan selama penyembuhan. Waktu berlalu perlahan. Setelah beberapa hari, Xiaoyan perlahan membuka matanya. Setelah beberapa hari berkultivasi, tubuh Xiaoyan benar-benar sembuh. Xiaoyan berdiri dan melihat segala sesuatu di ruang di sekitarnya. Xiaoyan tidak menemukan apapun, tetapi menemukan bahwa darah ajaib di ruang ini jauh lebih banyak daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Satu persatu, aliran darah yang bergejolak terbentuk. Pada saat ini, fungsi Sui Ming Chao pada dasarnya digunakan. Efeknya jauh lebih lemah dibandingkan saat baru digunakan. Jika tidak ada tubuh pelindung suci yang kacau, saya khawatir dia akan langsung dihancurkan oleh arus yang bergejolak ini. Cahaya biru menyala di sebelahku, mengenakan seorang lelaki tua polos lagi. Dia melihat darah di kejauhan dan berkata kepada Xiaoyan, hal-hal baik ada di sana, tapi aku khawatir kamu harus menahan roh-roh jahat ini. Sekarang kamu hampir pulih, ayo pergi. Setelah itu, San Lao kembali ke menara itu lagi. Xiaoyan mengangguk. Sekarang saatnya untuk bergegas. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Long Yan. Saya hanya bisa meningkatkan kekuatan saya sesegera mungkin. Kalau tidak saya masih akan mati jika saya keluar sekarang. Mata Xiaoyan menjadi panas. Apa yang bisa mempromosikan dirinya menjadi Kaisar Bintang 2 dalam waktu singkat? Xiaoyan juga sangat penasaran. Ketika tubuhnya bergerak, nyala api samar melindungi seluruh tubuh Xiaoyan, dan dia dengan cepat tersapu, dan beberapa bayangan berkedip di udara. Sekarang Xiaoyan menggunakan 3.000 guntur dan langkah instan untuk bergerak maju secara langsung. 3.000 guntur dan langkah instan tidak perlu terlalu banyak usaha. Xiaoyan sekarang telah menguasai dua jenis gerakan ini banyak. Bergerak sangat cepat pertempuran berikutnya Xiaoyan juga sangat menguntungkan. Ketika Xiaoyan berjalan ke depan, banyak noda darah ditarik di permukaan tubuh oleh darah ajaib, dan darah terus meluap. Sinar api samar di tangan Xiaoyan menekan lukanya, membuat suara terbakar yang mendesis, dan keringat di dahinya keluar. Itu beberapa kilatan, dan sosok Xiaoyan telah mencapai kedalaman ruang merah. Jauh di mata Xiaoyan, pemandangan yang sangat spektakuler langsung terpantul. Babak 83, Kaisar. Booming. Suara persilangan antara darah dan kepakan membuat ruang di sekitarnya terus bergema melalui salib ini. Sosok berwarna darah muncul di depan mata Xiaoyan, dan sosok itu ditampilkan dalam huruf besar. Ada 4 rantai besi merah darah dengan ketebalan 4 lengan di anggota badan, dan ada 4 batu darah besar di bagian atas rantai, seolah menyatu dengan segala sesuatu di sekitar mereka. Untuk kesatuan, Xiaoyan dengan hati-hati melihat sosok dewa di depannya, dan San Lao keluar dari menara lagi, membawa janggut putih, dan dia tersenyum. Ini adalah roh jahat panen kami yang tidak disengaja, tetapi sekarang kamu mungkin tidak dapat dikendalikan sepenuhnya, meskipun roh jahat ini disegel, kekuatannya masih tidak kurang dari Kaisar Bintang 2, dan tubuhnya sangat kuat. Agaknya, serangga di luar menjaganya. Serangga itu menjaga benda ini? Benda ini memiliki kekuatan 2 bintang. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, cahaya keemasan melintas di matanya sejenak, dan boneka Kaisar Bintang 2 memang hal yang baik, yang pasti akan menjadi penolong besar Xiaoyan. Roh-roh jahat dikumpulkan oleh darah dan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya, dan disempurnakan oleh master seni bela diri yang kuat.
Mereka sangat menyedihkan, tetapi kekuatan mereka juga sangat kuat. Namun, Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa kerajaan dan hampir tidak bisa mengendalikannya. Penyempurnaan lebih lanjut diperlukan. Tentu saja, benda ini adalah pemukul yang baik untukmu sekarang. Pergi dan tutup. Perhatikan benda ini agak bijaksana, hati-hati. Setelah Zhan Lao berbicara, sosoknya menghilang lagi. Xiao Yan menatap Zhan Lao yang menghilang lagi, tapi dia tersenyum tak berdaya. Zhan Lao benar-benar terlihat tua. Jika Anda melihat roh jahat di depan Anda, mata gelap Xiao Yan menjadi panas, kekuatan Kaisar Bintang 2, hal-hal baik. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa hal ini baik, tetapi merasakan niat membunuh yang kuat dari roh-roh jahat, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak upaya untuk sepenuhnya disempurnakan. Sosok Xiao Yan melintas, dan dia sudah berada di depan roh jahat itu. Lihatlah lebih dekat pada roh-roh jahat, seolah-olah seluruh tubuh terbuat dari darah, di otot berwarna darah yang hampir transparan, Anda dapat melihat darah mengalir di dalamnya. Brengsek, bertarung! Xiao Yan menggigit lidahnya, dan semburan darah keluar, dan mantra yang mengembun di langit tiba-tiba membuat sedikit raungan. Esensi darah dengan cepat menjerat kutukan yang terkondensasi di langit, perlahan menembus ke dalamnya, dan seluruh kutukan itu menjadi warna yang aneh. Karena infiltrasi esensi dan darah, beberapa perubahan kualitatif terjadi di kedalaman kutukan, dan kekuatan jiwa yang kuat terpancar dari kutukan. Jari-jari Xiao yang sedikit melengkung, dan kekuatan jiwa yang kuat di ujung jarinya dengan cepat mengembun. Dapat dilihat bahwa Xiao Yan kejam. Xiao Yan berdiri di ruang berwarna darah, membalikkan tubuhnya, menekuk jari-jarinya, dan seberkas cahaya menghantam kutukan. Kutukan itu segera menghantam iblis dengan kekuatan yang sangat kuat. Kali ini, kutukan itu tidak runtuh seperti yang dibayangkan, tetapi cahayanya semakin kuat. Alis Xiao Yan bersinar dengan cahaya yang sangat menyilaukan, dan kekuatan jiwa yang tak tertandingi mengerumuni seluruh kutukan. Segera segel pesona menjadi lingkaran, dan dengan cepat berubah menjadi cairan samar, dituangkan ke dalam mayat roh jahat transparan, dan segel aneh dengan cepat mengembun di dalam mayat sihir jahat. Ketika Xiao Yan melihat ini, wajahnya akhirnya terlihat bahagia. Setelah beberapa kemunduran, dia akhirnya menanamkan jejak jiwa. Pada saat Xiao Yan menanam kutukan jiwa, roh jahat tiba-tiba membuka matanya, dan pembunuhan yang kental tiba-tiba terisi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk menggigil dengan pembunuhan yang begitu intens. Bab 84, Perampokan Kaisar 2. Mata merah jahat Xiaoyan tidak memiliki ekspresi atau penampilan, dan keempat rantai besi perlahan jatuh, menyeret anggota tubuh Xiaoyan, dan dengan gerakan Xiaoyan, seperti neraka Syura, itu menakutkan. Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, dia memasukkan roh-roh jahat ke dalam ring. Darah roh jahat ini terlalu kuat, dan sekarang Xiaoyan tidak bisa mengendalikannya untuk waktu yang lama. Jika dikendalikan untuk waktu yang lama, kemungkinan besar akan terjadi perubahan dan mudah dimakan oleh darah roh jahat. Setelah menerima roh jahat ini, Xiao Yan menghabiskan banyak waktu dan energi, sangat lelah, dan duduk untuk memulihkan diri. Mengejar jiwa yang mulia terlalu padat karya, dan kekuatan roh jahat ini sangat tirani. Jika bukan karena 4 rantai besi di anggota tubuhnya, saya khawatir Xiao Yan tidak bisa menanam jiwa-jiwa. Tidak butuh banyak waktu untuk pulih kali ini, Xiao Yan berdiri. Tatapannya diproyeksikan ke kedalaman ruang. Menurut Zhan Lao, roh jahat ini hanyalah keuntungan yang tidak disengaja, hal-hal baik yang sebenarnya masih tertinggal. Tentu saja, selama periode ini, turbulensi yang dibentuk oleh darah iblis masih menambahkan beberapa luka ke tubuh Xiao Yan dari waktu ke waktu. Xiao Yan juga mencoba memurnikan darah iblis dengan api yang berbeda, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak dapat mengusir iblis. Faktor kekerasan dalam darah dihilangkan, dan secara alami tidak dapat diserap. Tubuh Xiao Yan menyapu lebih dalam ke angkasa. Untuk hal-hal baik di mulut Zhan, Xiao Yan juga sangat menginginkannya.
sesuatu yang secara langsung dapat meningkatkan Kaisar Bintang 1 menjadi Kaisar Bintang 2 di periode tengah. Jika ditempatkan di luar, saya tidak tahu berapa banyak persaingan dan pembunuhan yang akan terjadi, tetapi Shan Lao tampaknya biasa, dan Xiao Yan lebih ingin tahu tentang identitasnya. Sudah, beberapa bayangan melintas. Xiao Yan sekarang dikombinasikan dengan 3.000 guntur dan langkah seketika. Kecepatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. 3.000 halilintar mengubah diri menjadi kilatan petir, sementara langkah seketika bergerak dengan kekuatan yang meledak seketika di bawah kaki. Keduanya adalah mode gerakan cepat. Xiao Yan menggabungkan dengan sangat baik dan digunakan dengan sangat tepat. Hari ini bahkan Kaisar Bintang 2, saya khawatir Xiao Yan tidak mendekati kecepatan gerakan. Setelah Xiao Yan melintas beberapa kali, dia telah bergerak jauh. Jika Xiao Yan tidak mengharapkannya, dia sudah mencapai kedalaman ruang ini. Roh-roh jahat di sekitarnya lebih intens, dan tanda darah yang lebih dalam yang tak terhitung jumlahnya tergambar di tubuh Xiao Yan. Xiao Yan harus meningkatkan kecepatan roh suci yang kacau untuk melawan, tapi aku takut Xiao Yan bersikeras pada operasi yang begitu cepat. Ini tidak akan lama. Xiao Yan bolak-balik melalui aliran turbulen, dan kemudian bergerak maju pada jarak tertentu. Sebuah rune besar memancarkan cahaya emas muncul di mata Xiao Yan. Rune ini memancarkan jenis energi aneh yang bergerak erat di sekitarnya, hanya ujung energi yang sedikit meluap. Dengan sedikit energi yang tumpah, darah jahat sihir di sekitarnya tersedot ke dalam pusaran gas darah yang besar. Ini mengejutkan Xiao Yan. Hanya sedikit energi yang meluap bisa membuat darah ajaib menjadi pusaran besar. Betapa kuatnya energi itu. Shan Lao muncul kembali, menggoyangkan lengan bajunya, dan menghela nafas. Oh, hal pertama yang akhirnya saya temukan akhirnya ditemukan. Inilah yang saya katakan kepada Anda. Ini dapat membantu Anda menyerap roh-roh jahat. Bab 85. Perampokan Kaisar 3. Bisakah kamu membantuku menyerap darah Mosha? Bukankah darah Mosha bisa diserap? Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dan segera mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah gerakan itu, Xiao Yan telah mencoba yang terbaik untuk menghindari darah Mosha. Namun, pada akhirnya, noda darah yang tak terhitung jumlahnya tergores. Kalau diresap ke dalam tubuh, bentuknya seperti apa, dan saya sudah mencobanya sendiri, saya tidak bisa menyerap sama sekali. Jangan takut, benda ini secara alami memiliki keunikannya sendiri. Rune ini disebut Mosha Lingmu, yang dapat menghilangkan faktor kekerasan dalam darah Mosha. Jika Anda ingin cepat naik ke Kaisar Bintang 2, saya khawatir hanya milik Mosha. Darah ada energi seperti itu. Shan Lao Tan merentangkan tangannya. Darah Mosha adalah sejenis kuburan yang hanya muncul di tempat pemakaman di mana banyak setan dikuburkan. Dikatakan bahwa itu berubah dari darah iblis mati dan memiliki energi yang sangat kaya. Ketika Xiao Yan mendengarnya, dia benar-benar bisa dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2. Segera, cahaya keemasan menyala. Bagaimanapun, Xiao Yan yang sangat membutuhkan kekuatan adalah godaan besar. Jika Anda ingin mencuci Zerg dan klan ular setan di luar, adalah premis dasar. Begitu Xiao Yan kejam, dia terbang ke Mosha Lingfu. Tunggu, mungkin ada jin di sini. Tidak ada cara untuk menemukan buah iblis di awal. Sekarang tidak ada cara, hanya pertarungan keras, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa menandinginya sama sekali. Shan Lao menyapa dengan sibuk. Jin adalah keajaiban yang dihasilkan oleh pesona sihir. Meskipun tidak memiliki kekuatan psikis, ia memiliki kekuatan yang cukup besar. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, alisnya tiba-tiba menegang, lalu, gunakan roh jahat yang baru saja kamu kumpulkan. Benda itu juga merupakan produk daging. Shan Lao berkata dengan janggut. Xiao Yan juga sangat tertarik dengan roh jahat yang baru saja diterimanya. Dia mengangguk dan mengambil angin untuk menjelajahi angin.
Dengan lambaian telapak tangan Xiaoyan, bayangan darah muncul, menyeret 4 rantai besar di anggota tubuhnya, memancarkan semangat pembunuh yang kuat. Benda ini tidak buruk. Jika segel dilepaskan, kekuatannya harus sebanding dengan Samsung. Tetapi jika segel itu dipecahkan, Anda tidak akan bisa mengendalikannya. Mari kita tunggu sampai Anda benar-benar memperbaikinya. Zhanlao menatap merah saat Said roh jahat yang dicuci darah. Xiaoyan mengangguk, hatinya bergerak, dan roh jahat itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan, dan dalam sekejap mata dia bergegas ke jimat sihir jahat. Xiaoyan mengendalikan aksi pengembara roh jahat, dan tangan tongkat roh jahat perlahan-lahan meregang ke arah jimat sihir, dan itu hampir jauh, dan kejutan kuat mulai muncul di sekitarnya, dan darah di sekitarnya dipercepat. Kekacauan, ledakan. Suara teredam pendek, melihat bayangan darah terbang, bayangan darah ini adalah roh jahat. Sosok besar dan transparan perlahan muncul di posisi asli Raja Iblis Jahat, seperti jiwa besar, bersinar dengan cahaya keemasan, dan seluruh tubuh ditutupi dengan tanda aneh. Dari lengannya yang besar ditutupi dengan rune. Jelas, ini harus menjadi jin di mulut San. Butuh waktu lama bagi iblis jahat untuk menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan menatap jin besar itu dan mau tidak mau menelan ludah. Jika dia baru saja menggantikannya dengan Xiamo, saya khawatir sudah ada kekacauan di tubuhnya saat ini, dan apakah dia bisa hidup adalah masalah. Tapi roh-roh jahat itu jelas baik-baik saja dan terbang kembali lagi.